Aswaja Center dan juga di Komisi Fatwa MUI Jawa Timur. Waduh, gak macam-macam. Komisi Fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia Jawa. Dengan usianya yang masih muda begini, beliau sudah memberikan banyak manfaat kepada umat. Tepuk tangan, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, beliau ini salah satu daripada putra guru saya, Kiai Haji Asror Abdul Hanan Manggisan, yang selalu kita tartibi Fatihah kalau kita acara, kan pasti Kiai Abdul Hanan Manggisan. Nah, beliau salah satu cucunya beliau. Yo pantes abai nggih, Mbah Yai ini wong alim, beliau anake ngalim, yo pantes ganteng maling. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi ini live insya Allah aman Gus, yang di rumah ndak mungkin tahu Gus. Ya, jadi beliau ganteng insya Allah. Kalau mau buat rumah di sini nggih monggo dipek mantu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun ojo aku digegerin kok. Beliau luar biasa. Makanya kenapa kok saya menganggap beliau juga salah satu daripada guru saya. Katanya begini, abna usyaikh syekh, putrani guru ya guru nggih. Nah kan jenengan ini duwe guru yang jenengan gado yuga utawi putra utawi turunan juga dihormati. Karena beliau juga guru jenengan. Saya pertama nyolok namanya. Nyolok niku santri Mosengan. Apa santri Mosengan niku? Halo, santri Mosengan niku santri nih hadir niku siang ibu, sore wangsul, maghrib niku wangsul nggih. Kenapa saya katakan di sana? Saya itu dulu masih SD, tidak salah kelas 3 atau kelas 4 oleh kakak saya Habib Hedar Gus waktu itu. Habib Hedar saya dipasrahkan di Pondok Manggisan waktu itu. Nah ibu, niki kula niki semerap ngaji waktu itu cuman khilip alipan nggih. Tahu nama saya Abdullah, cuman waktu di pondok, waktu suruh nulis nama dengan para ustadz niku, nggih ustadz sing sampun tugasan nggih, ustadz sing sampun tugasan, itu ustadz itu tanya sama santri-santri semuanya, termasuk saya, ayo tulis namanya di papan tulis. Nggih kula jenenge nggih masih SD belum paham nggih Bu, nggih bahasa Arab boten paham, hijaiyah boten paham. Namanya siapa? Abdullah. Saya tulis itu bukan pakai ain, sanes damel ain, tapi pakai hamzah. Abdullah pakai hamzah. Gak ada artinya. Katanya Ustadz, loh salah Habib, ini yang betul ain. Nah coba saya dapat ilmu dari situ. Satu sudah, belum lagi ilmu yang sorof, ilmu yang lainnya, ilmu-ilmu yang lainnya. Katanya Imam Ali, perkataan yang masyhurnya, nggih, ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Itu kata ulama disebutkan bukan kalamnya Imam Ali, tapi katanya kalamnya Imam Ali. Tapi artinya begini, saya adalah budaknya, hamba sahaya, orang yang mengajarkan satu huruf kepada saya. Insya'a ba'a wa insya'a a'taqah. Kalau guru saya mau menjual saya, silahkan. Tapi kalau guru saya mau membebaskan saya, memerdekakan saya juga silahkan. Katanya lagi kalam Imam Ali, man talabtu minhu harfan lam akhun lahu ahdan. Orang yang pernah saya ambil ilmunya dan saya tidak mungkin khianat kepada orang tersebut. Dan ini kita membuktikan bahwasanya tetap hubungan kita. Beliau putra daripada guru saya Kiai Asror, putranya Kiai Abdul Hanan. Kita nyambung silaturahim, sebagaimana saya adalah santri daripada beliau. Kita undang di sini supaya menambah keberkahan majelis di malam ini. Amin Allahumma. Makanya beliau ini selalu diundang kalau acara seperti artis-artis Bu. Artis-artis niku ngundang beliau. Acaranya luar biasa, hebat. Niki kata konco-konco artis niku. Jenengan semerap artis sinten, insya Allah bakal beliau datangkan nanti ke sini. Lu Cinta Luna, rusak majelis Salman Subi. Nah, Dewi Persik ngundang ngehorek Bu, ajak salat mansub. Nggak, maksudnya artis-artis yang bergelut di bidang dakwah juga, masya Allah. Nanti insya Allah beliau akan bawa kapan-kapan, kata beliau, insya Allah Habib saya akan datangkan juga di sini. Dan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus niki ibu-ibu sama remaja-remaja putri ini banyak ngefan kali jenengan. Mudah-mudahan sing ngidam enten sing ngidam. Mudah-mudahan yang ngidam nanti putranya seperti Gus Ebit, alim, ganteng. Mudah-mudahan sing durung payu rabi cari yang seperti Gus Ebit. Ya, kaono stok terakhir ya, amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita simak. Kita tema hari ini adalah
Cinta Nabi, cinta diri. Kalau kita cinta Nabi, kita mencintai diri kita, menjadi pemuda-pemudi yang tangguh di era kini atau di masa sekarang ini. Banyak ibu disebutkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang pemuda. Bagaimana itu pemuda, bagaimana orang itu cinta dirinya dan membuktikan bahwasanya cinta Nabi Muhammad SAW. Enten satu cerita, ada seorang laki-laki, ini disebutkan di kitab Tanbihul Ghafilin, mboten salah niki Gus nggih. Kula ngaji niki salah ditegur kula. Lek kalau beliau kan sak karepe, aku cerita apa ning ngarang kan sampean mboten semerap nggih. Nek nonton beliau bahaya iki ditulit aku, Beb cok ngarang Beb. La sallallahu Muhammad. Ada di kitab Tanbihul Ghafilin itu ibu diceritakan ada seorang pemuda. Enten tiang nem anak muda datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh napa? Ya Rasulullah, alimni min gharaibil ilmi. Ya Rasulullah, ajari kula tentang ilmu-ilmu yang gharib, asing. Tidak semua orang dapat ilmu ini, orang-orang khusus yang mendapatkan ilmu. Saya minta ya Rasulullah, ajarkan kepada saya, termasuk daripada ilmu yang jarang didapatkan oleh orang. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Araftallah, kamu kenal dengan Allah?" Nggih Kanjeng Nabi. "Wa ma amilta fi haqqih." Kalau kamu kenal dengan Allah, apa yang kamu lakukan atas hak-hak Allah Subhanahu wa taala? Kula semerap tanglet teng jenengan, kula tanglet. Jenengan semerap Gusti Allah, Ibu? Hah? Wong Islam mboten semerap Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan alam semas yang menciptakan langit dan ya cok sini wong majelis salaman sub gak semerap Gusti Allah iki ya apa sih? Hah? Udah usah gaya ayat. Ini semua ini katanya al-ba'ra tadullu alal apa Gus? Al-ba'ir. As-sair tadullu alal masir, al-ba'rah tadullu alal ba'ir. Jenengan kalau jenengan semerap, minta maaf ki, elek ini ki. Jenengan semerap serintil. Mas Mip, aku njaluk serintil bungkusen samplek telu wae rengireng tak kena ibu sih gak semerap. Beton semerap. Semerap napa mboten serintil. Nah, pertanyaannya Ibu, lenang aspal niku enten serintil kathah, berarti tandanya di situ ada yang lewat. Siapa itu? Ku semerap. Kita pakai mic yang bawah aja Gus biar ndak Gus. Dan niku sampean semerap lek serintil niku ono mbeke nggih. Begitu juga as-sair tadullu alal masir. Jejak kaki itu berarti menunjukkan bahwasanya ada yang lewat. Kalau tanglet, alam semesta ada yang menciptakan gunung, lautan, nggih, kemudian batu-batuan, hewan, manusia. Pasti ada yang mencipta Allah Subhanahu wa taala pun. Kemudian anak muda itu setelah tanya, "Fama amilta fi haqqi?" Apa yang kamu lakukan kalau kamu tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhannya? Kemudian faqal masya Allah, dia jawab dengan beberapa jawaban, saya sholat, saya ibadah, saya gini, oke. Kemudian tanya, araftal jannah, kamu tahu sorga? Iya ya Rasulullah, saya tahu sorga. Fama amilta fi haqqiha, apa yang kamu lakukan tentang untuk masuk dalam sorga, haknya sorga? Dia jawab dengan jawaban ibadah dan lain-lainnya. Kemudian araftan nar, kamu tahu neraka? Tahu ya Rasulullah. Kamu apa yang kamu hindarkan daripada api neraka? Saya tidak melakukan ini, tidak melakukan itu ya Rasulullah. Oke, apa kata Rasulullah? Idhab hahuna waf'al atau wa'mal. Sudah kamu kembali pulang, amalkan apa yang sudah kamu ketahui. Kalau kamu tahu Allah punya hak, artinya kamu ibadah, kamu begini, kamu begitu, amalkan ibadahmu. Kemudian fa'tini. Kemudian datang lagi kepada saya. Kemudian hadirin hadirat ibu-ibu, setelah beliau pulang, anak muda ini mengamalkan ibadah, puasa sebagaimana wajibnya. Beberapa tahun, 2 tahun datang lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru memberikan ilmu kepada anak muda ini. Apa katanya? Dha' yadaka ala sudrik. Letakkan tanganmu di dadamu. Diletakkan, dipegang. Bahasa Indonesianya begini, la tapi di bahasa Jawa ini gini.
Apa sing awakmu gak senengi ojo mbok lakokno di liang lintuni. Apa yang kamu tidak sukai wahai anak muda jangan kamu praktekkan kepada orang lain. Nek gak seneng diilokno ojo, nek gak seneng dikepuk ojo, nek gak seneng dicaci maki ojo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok lemes sedaya nih? Boten. Boten. Lek sampeyan ndak seneng diilokno ojo. Lek sampeyan ndak seneng dicaci maki ojo. Lek senengan ndak seneng dirasani ojo. Paham nggih? Pegang dadamu kata Nabi Muhammad, dipegang itu. Pertama, yang nomor dua, apa yang kau sukai jika kamu diperlakukan seperti itu maka lakukanlah kepada orang lain. Nek awakmu atau jenengan seneng diperlakukan seperti itu, kamu harus melakukan juga. Contohnya nopo? Nek jenengan seneng diwehi hadiah, jenengan kudu wehi. Nek jenengan seneng lek enten tiyang mesem teng jenengan sampean kudu meh. Nek jenengan seneng ndongakno sampean kudu ndongak. Lek jenengan seneng didukung berarti jenengan kudu ndo. Begitu Ibu. Itu adalah min ghara'ibil ilm dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat ada di hadis yang lainnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita Ibu sampai kita cinta kepada orang lain, saudara kita, tetangga kita sebagaimana kita cinta kepada diri kita. Nek jenengan cinta teng awake dhewe berarti jenengan juga cinta kepada orang lain. Nek gak seneng kita dicucuk, apa kok dicucuk bahasanya? Oh gak enak ya. Apa? Apa ya terus dicucuk. Disosok, mosok nyosor ta. Lek gak seneng ya ngene, lek gak seneng jenengan ditendang ya ojo nendang. Lek senengan jenengan aku seneng ditendang Habib, disadui seneng ya gini tak sadui. Misal, saya ndak suka Habib diperlakukan seperti ini, jangan melakukan seperti itu. Nek sik kan ngeten nggih. Teng medsos di mana-mana kita, wo enak lek kita ngilokno tanggane, dilokno bisa sampean ngamuk. Arep apa? Apa? Tidak boleh seperti itu. Itu daripada min ghara'ibil ilm dan termasuk kesempurnaan iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta dirinya dia tahu, oh kalau begitu saya akan melakukan seperti itu. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, berarti Ibu, kita kalau cinta Nabi, kita cinta diri sampai kalau cinta kepada diri kita, ayo kita jangan sampai mendolimi diri kita sendiri. Dolim kepada Allah berbuat kafir. Dolim kepada sesama kita mengganggu, mencaci maki dan yang lain-lainnya. Dolim kepada diri sendiri adalah kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih niku muqaddimah Ibu, muqaddimah. Nah, sebentar lagi beliau akan menyampaikan. Jenengan enten pertanyaan ngacung langsung ndak apa-apa. Di tengah-tengah ceramah, Gus, kalau ngeten Gus, kok ngeten, langsung tanyakan kepada beliau pakarnya, Komisi Fatwa MUI. Saya KPK, Komisi Pemberantasan Kelaparan, Nabi Muhammad. Atau saya KPN, Komisi Pecinta Nabi, Nabi Muhammad. Pun, monggo, kula sareng panjenengan mirengaken dawuh-dawuh beliau. Ndak apa-apa ditimbali atau nanti angkat tangan yang mau bertanya, kita buat enjoy, kita buat santai. Hadiahnya menunggu jenengan. Pertanyaan yang paling menarik beliau apik iki pertanyaan Bib, langsung kasih hadiah. Itu hadiah tuh 2 3 4 5 banyak Gus hadiahnya Gus, langsung kita berikan kepada beliau-beliau. Satgas majukan hadiahnya ke sini. Satgas, mana Satgas? Kita majukan hadiahnya terus satu mic lagi Fikron. Satu mic lagi di bawah, ini kayaknya macet-macetan tapi tidak apa-apa. Siapkan saja satu di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala alaina al-Qur'ana kal qamari idza duhaha wa arsala ilaina Muhammadan abdahu wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam kal qamari idza talaha faman sara ala sunnatihi wa syari'atihi faqad sara fi daw'in nahari idza jallaha wa man asahuma faqad sara fi dhulumatil laili idza yaghshaha. Tsumma sholatu wassalam ala sayyidil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi kiram amma ba'du.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma shana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, wa nakhussu bidzikri kepada beliau Al Habib Abdullah Al Hamid yang kami nantikan ilmu dan barokah beliau, amin. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, ngeri nggih. Wau kula kaget. Pas ketika duduk langsung wonten ibu-ibu nyeletuk. Nyeletuke napa? Oh, lek ngene enggak rugi bayar 5.000. Ngoten. Allahumma Muhammad. Iki kok sing ngomong ngene pas tepak tuwek terus aku lha. Cuman alhamdulillah wa ala kulli halin saya berdiri di sini terus terang kalau kata orang Maduranya itu excited. Ya. Saya termasuk excited melihat teman-teman. Cuman karena memang sejak awal Habib Abdullah ini bilang ke saya kalau Gus nanti insya Allah yang mengisi banyak anak muda-mudanya Gus, terutama yang cewek dan cowok gitu ya. Tapi begitu saya lihat yang nyeletuk ke saya tadi kok kayaknya ya kan ya, kok giginya sudah ada yang bolong kata saya ya. Cuman ala kulli halin semoga panjenengan semua yang hadir di sini termasuk sebagai dicatat sebagai orang yang mencintai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku sekalian, kok teman-teman. Ibu-ibu nih nggih. Ini mbak-mbak juga ya. Insyaallah. Ini kemarin Habib Abdullah bilang ke saya kalau yang hadir ini rata-rata anak Gen Z, Gus. Ini Gen Z beneran dah niki kan. Cuman kalau saya lihat yang Gen Z ini yang di depan-depan. Kalau yang agak belakang dikit generasi milenial, belakangan dikit generasi kolonial saudara. Ya, masya Allah kata saya nggih. Ya napa? Campur nggih. Cuman sebab ngeten, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, Gen Z itu kalau dalam kamus ChatGPT ya, saya ngelihat ChatGPT tadi itu yang kelahiran 97 sampai 2012. Pertanyaan saya, panjenengan kelahirannya tahun berapa? Oh 2003, nggih. Sia sing tuwek-tuwek gak wani ngomong tahun piro niki nggih. Ya napa? Tapi nggih ngeten nggih, Beb. Ini mohon maaf ya. Anak yang patut dikhawatirkan dari anak-anak Gen Z dan milenial, terus terang kalau saya bukan Gen Z, saya milenial, sama seperti Habib Abdullah itu nggih. Gen Z ini mohon maaf terkenal dengan generasi yang estetik di luar, problematik di dalam. Bener nggak? Nggih. Oh, sing ngaku sing Gen Z tok niki. Lah sing ibu-ibu nggak relate lho ibu-ibu niki. Lah ibu-ibu niki napa nggih? Tenger bahwa panjenengan sudah ibu-ibu itu satu, bahwa apa, ketika berangkat di majelis bukan pakai parfum tapi pakai balsem. Dia napa mboten? Langsung rame ini. Langsung rame. Oh kok ngenyek. Jadi kalau anak Gen Z sekarang itu mohon maaf ya, foto-fotonya itu estetik semua. Estetik. Misalkan di pantai, di Papuma sambil bawa sepeda motor, foto dengan gaya cantik, lalu captionnya aku, engkau dan lautan. Misalkan gitu loh. Ini ya karena mereka sukanya pada hal yang estetik, padahal yang di dalam itu problematik. Ini makanya mbak-mbak yang ada di sini ya. Makanya kalau saya lihat kok yang sana kelihatan surem semuanya nih, yang sini kelihatan padang nggih. Makanya mbak-mbak ini kalau kata orang Madura, mbak-mbak yang spek yalil-yalil katanya loh ya. Makanya saya nggak terlalu berani melihat karena terus terang mohon maaf saya sudah punya istri saya nih nggih, ibaratnya nggih. Tapi kalau kata Habib Abdullah,
Ini saya belum materi nih, Beb. Ini saya belum materi loh ini. Ya Allah, ya Allah. Bu kapok tak undang maning Bu. Jadi yang pasti gitu nggih, yang pasti saya karena memang mohon maaf nggih, nggak tahu. Tadi saya mafhumnya satu, Beb. Ketika ada orang bilang terus mesem-mesem lihat saya sama jenengan terus bilang nggak rugi bayar 5.000, saya curiga, Beb. Curiganya apa? Yang biasa jenengan undang di sini wajahnya kurang standar nasional itu. Biasanya yang saya undang hampir-hampir Gus. Hampir-hampir. Hampir mati gitu Gus. Cuman memang untuk yang muda-muda niki mohon maaf, memang ada semacam rumus semacam niki Mbak. Bahwa termasuk mas-mas tadi nggih, cuman ono sing ganteng enggak mas-mas iki? Oh, ganteng kabeh nggih. Ganteng kabeh. Cara nilai 6,5 lah rata-rata niki. Itu apa itu? Ada yang bilang semacam ini. Separuh permasalahan hidup akan selesai ketika kamu terlahir dalam keadaan good looking. Gimana Pak? Separuh permasalahan hidup akan selesai ketika kamu terlahir dalam keadaan good looking. Saya yakin nuwun sewu Beb, panjenengan yang hadir di sini karena Habib Abdullah itu alim atau karena Habib Abdullah rodok ganteng? Ya kan ya? Jujur saja, jujur saja. Makanya separuh permasalahan hidup jenengan selesai sudah, Beb. Selesai karena itu terlahir dalam keadaan saya ngangel sing lahir ireng-ireng ini lho, sing ngangel. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahu alaihi. Pun nggih guyone, mari guyone. Niki terus-terusan nanti bahaya ini ya. Ini para hadirin hadirat rahimakumullah. Kita pada malam hari ini masih dalam rangka memperingati acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena modelnya kita buat senyantai mungkin, makanya ini terus terang saya baru pertama ini Beb, duduk di kursi spek anak senja. Rasulullah Muhammad. Kok bisa ini? Saya lihat tadi, ini jadi anak senja ini saya ini bentar lagi. Niki tapi karena memang kita setel dengan senyantai mungkin, maka nanti nggak apa-apa ya panjenengan nyeletuk nopo mawon mboten nopo-nopo nggih, termasuk nyeletuk sing 5.000 mawon niku nggih. Rasulullah Muhammad. Kita di sini dalam rangka tadi ya, cinta Nabi, cinta diri, menjadi pemuda-pemudi yang tangguh di era kini. Pertama, kami kalau mengisi dimanapun menerapkan yang namanya tentang artikulasi. Oh baik, wong gumuk mas diomongi artikulasi, paham mboten niki? Pengertian secara mendetil tentang materi yang kita bahas sekarang kata per kata. Misalkan satu, di situ ada kata-kata cinta Nabi. Sebenarnya pertanyaannya cinta itu apa sih? Cinta itu apa? Ada quote itu saya nemu di TikTok. Quote itu gini, puncak dari mencintai adalah mengikhlaskan, dan puncak dari kebohongan adalah kalimat yang baru saja saya ucapkan. Berarti termasuk berarti. Enggak maksudnya. Jadi maksudnya bahwa cinta itu mengikhlaskan itu adalah hal yang bohong maksudnya. Nah, di sini kami mengutip salah satu pengertian dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di sana menyebutkan bahwa yang namanya al-mahabbah mailul qalbi ila ma yuwafiquh wa yulaimu al-muhib. Itu ya. Mailul qalbi ila ma yuwafiquh wa yulaimu al-muhib. Maksudnya apa? Maksudnya mencintai itu adalah kecondongan hati pada sesuatu yang sesuai dengan keinginan orang yang mencintai. Dalam arti apa? Dalam arti gini, sampean ketika mau mencintai sesuatu harus memberikan sugesti terlebih dahulu bahwa yang aku cintai itu sesuai dengan apa yang aku inginkan. Kalian tidak mungkin merasakan mencintai pada diri sampean sendiri selama sampean menganggap bahwa tompel kecil yang ada di pipi bibir sampean itu bukanlah sesuatu yang sampean inginkan. Ini sulit merasakan cinta pada diri sendiri.
Karena itu tadi, karena pengertian mahabbah adalah mailul qalbi ila ma yuwafiqu wa yulaimu al muhib. Ya gitu ya. Makanya sampean harus mulai mencintai aku apa adanya semacam ini. Nah ini makanya kalau dalam mencintai itu ada rumus semacam niki, mbak-mbak sama ibu-ibu, bahwa kullu ma yata'allaqu bil mahbub mahbub. Kullu ma yata'allaqu bil mahbub mahbub. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan orang yang kita cintai itu harus juga ikut kita cintai. Misalkan sampean cinta pada Habib Abdullah misalkan. Tentunya cinta jangan didefinisikan pada yang macam-macam niki nggih. Nanti saya yang dimarahi sama istri beliau nanti. Ketika sampean misalkan mencintai pada seseorang, sampean juga harus ikut mencintai sesuatu yang berhubungan dengan orang yang dicintai. Sampean misalkan ketika Habib Abdullah pakai sandal, kok sandalnya masih serabutan nggih, itu sampean lempit karena sampean suka pada pribadi beliau. Dan karena Habib Abdullah dalam konteks ini adalah seorang guru, maka berlaku yang namanya rumus mahabbatus syekh muqaddimatun li mahabbatir rasul wa mahabbatur rasul muqaddimatun ila mahabbatillah. Jadi kita bohong itu kalau kita langsung mengatakan saya cinta pada Allah. Ini bohong. Ketika orang itu masih belum mencintai pada Nabi, juga masih belum mencintai pada gurunya. Nah, ini makanya dulu ada salah seorang murid, dia itu bisa berjalan di atas air. Karena apa? Karena ternyata wiritannya menyebut nama gurunya. Misalkan wiritannya waktu itu karena nama gurunya adalah Ali, maka mewiritkan ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali. Terus dengan penuh rasa cinta akhirnya tersugesti bahwa dia itu bisa jalan di atas air. Lalu akhirnya ada salah seorang menasehati, kamu gimana? Kamu itu syirik, kamu itu musyrik. Kok bisa kamu itu meminta pada guru kamu yang namanya Ali? Seandainya kamu meminta kepada Allah langsung dengan menyebut salah satu dari namanya, maka kamu tidak hanya bisa berjalan di atas air, maka kamu akan langsung bisa terbang di atas air. Akhirnya pas waktu pertengahan tetap jalan di air bilang ya Ali, ya Ali, ya Ali. Lalu pas ketika pertengahan coba diganti. Dengan apa? Ya Allah, kelelep di laut. Kelelep. Karena apa? Karena belum makomnya untuk sampai pada mahabbatullah. Sehingga orang ketika makomnya, derajatnya masih yang awal adalah mencintai pada guru. Ya, mencintai pada guru. Makanya kita kenal dalam istilah Arab penyebutannya al-madad ala qadril mashhad. Al-madad ala qadril mashhad. Kemuliaan yang didapatkan seseorang tergantung bagaimana dia mengagungkan kepada gurunya. Dan ini makanya nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, Habib Abdullah wau sanjang tenggulo bilang ke saya, ini sebenarnya mau kita buat konsep gini. Cuman kekurangan dana, Gus. Cuman kekurangan apa? Dana. Lah iki saya mikir ya opo jamaah kayak koyok ngene. Mosok gak ono sing nyumbang. Kembali ke tadi katanya Gus. Oh, kembali ke puncaknya mengikhlaskan. Jadi ikhlas kabeh sing ngadeg. Ikhlas kabeh gitu. Wis modal ikhlas wis. Jadi makanya nuwun sewu sampean itu kalau ada acara seperti ini upayakan nyumbang materi. Kalau bisa nyumbang, kalau ada uang lebih ya nyumbang materi. Karena itu pasti menjadi jariah panjenengan. Kalau nggak bisa nyumbang materi minimal nyumbang tenaga. Jangan sampai sampean nggak nyumbang materi, nggak nyumbang tenaga, malah nyumbang komentar. Ono nggak sing koyo ngene? Wonge teko. Niku nggih. Jadi aja sampai niki nggih. Ngesakno kula Habib Abdullah. Lek terus-terusan koyo ngeten iso-iso benjing kelambian kaos tok niki Habib Abdullah niki nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kullu ma yata'allaqu bil mahbub fahuwal mahbub. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan orang yang kita cintai itu layak untuk dicintai. Makanya dalam hal ini dulu disebutkan ya dalam ceritanya Qais dan Laila. Sampeyan tahu? Qais dan Laila. Qais dan Laila itu terkenal ya. Salah satu syairnya itu disebutkan
Marortu ala dia. Amurru ala diyar. Amurru ala diyar diyari Laila. Fa uqabbilu dzal jidaro wa dzal jidaro. Wa mahubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat Diyar. Yaitu apa? Aku berjalan di atas rumahan. Yaitu rumahnya Laila. Ketika tahu bahwa ini rumahnya kekasihku yang bernama Laila, aku ciumi yang namanya Tembok. dzal jidaro wa dzal jidaro. Tembok yang ini aku ciumi, tembok yang ini aku ciumi. Wa mahubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Bukan cinta pada rumah yang aku pendam dalam hati, tapi karena aku mencintai orang yang menghuni kepada rumah itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaih. Cuman ya ojo ditiru rek. Ya, engko seneng dek Beb Abdullah pentase dimbungi ngono mbek sampean. Apa kok dimbungi? Niru kois Gus. Ya gitu ya. Bukan beda makom. Ya. Lah ternyata saya membaca ada cerita yang cukup lebih unik Beb daripada cerita dari Kois pecinta yang kita tahu. Padahal mohon maaf ya, Kois itu dikisahkan Laila itu cantiknya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi karena apa? Ma yuwafiqu wa yulaimu al-muhib, sesuai dengan yang diinginkan oleh orang yang pecinta, maka dia fanatik pada unsur rasa cinta itu. Makanya pernah ya, Laila itu punya anjing. Laila itu punya anjing. Anjingnya itu tiba-tiba lewat di depan rumahnya Kois. Dikejar itu sama Kois. Dikejar karena anjingnya itu takut pada Kois, ikut lari sampai masuk ke masjid. Sampai masuk ke masjid, lewat di depannya orang yang sholat. Lu wong sing sholat sampean bayangno nggih. Bayangkan waswaye sholat ono asu lewat mantong-mantong ono wong budak. Kira-kira sampean nyongkone wong niki waras napa loro? Waras napa edan? Akhirnya pas ketika seperti itu setelah sholat dipegangi Kois. Le sama orang yang sholat. Awakmu iki ya opo? Wis cetok ono asu itu jarno, jangan dikejar-kejar. Kok malah godak? Sampean kejar sampai akhirnya ganggu orang-orang yang sholat. Loh, dia gak ngerasa. Loh, maro aitu siwa Laila. Maro aitu siwa Laila. Sepuntene Pak Yai, sing gegeri kiai ini. Kulo niku mboten ngelihat nopo-nopo kecuali yang saya lihat cuman Laila. Jadi asu niku dikira Laila. Akhirnya dia bilang, oh edan arek iki. Terus kiai niki napa diarani wong edan. Dibales kali Kois itu. Namanya seorang pecinta ya. Dibales sama Kois. Balasannya bagaimana? Lau ra'aitum. Lau ahbabtumullah kama ahbabtu Laila. Lama ra'aitum siwallah. Kalau seandainya panjenengan sholat ibadah mencintai pada Allah, kalau saja cinta kamu kepada Allah seperti halnya cintanya aku kepada Laila, tentu kamu tidak akan melihat aku, yang kamu lihat adalah Allah. Jadi dudu nolek sholatnya jenengan lo ya kurang khusyuk. Sholatnya jenengan kurang khusyuk. Mengapa? Karena itu tadi. Karena masih melihat Kois. Kalau levelnya orang pecinta itu seperti ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi kadang-kadang pripun Gus, ini kan waktu saya sholat Gus, saya tidak melihat apa-apa, tapi bel muni paket Gus. Kadang-kadang ya apa Gus? Nggih mikir nih Gus. Makanya ini jamaah juga gitu kadang-kadang. Paketan ini kadang-kadang tuh pakai sholat khusyuk. Teko paket Gus. Paketannya istri jenengan salah ya. Iya Gus. Makanya istri tepak derek. Oh tepak derek. Enggak apa-apa Gus. Antem pisan Gus. Oh siap. Makanya terus terang kelemahannya, kesukaannya perempuan itu 3M katanya. Apa Gus? Ini 3M. Pertama itu ngemol. Setuju enggak? Gumuk mas ono mall ora gumuk mas ini? Oke, pertama apa? Ngemol, sampai kata teman-teman itu pusing bisa hilang dengan shopping, katanya gitu ya. Bener enggak? Pertama ngemol, yang kedua ngemil, yang ketiga bener nggak nih? Ngemol, ngemil sama ngomel. Lah iki nggih. Makane kadang nuwun saya wong lanang iki lek sing duwe bojo niku nggih, bales bojone pas geger sak kecap dibales 17 kecap biasanya. Wonten sing ngoten apa mboten?
cuman ngomong mecah no piring, ya opo sampean niki? Sing lanang ngoten, dijawab, sampean niki gak ngerti aku sembarang. Jamaah kita Gus. Gitu ya kira-kira. Nggih. Berarti termasuk orang yang normal, nggih. Makanya kalau ningali model-modelan itu yang tengeriki niki nuwun sewu nggih. Panjenengan misal nuwun sewu nemu pas tepak mbah kelambine bojone, kok tiba-tiba nemu uang 100.000. Dibalikno napa disimpen kali jenengan? Dibalikno apa disimpen? Disimpen. Lah niki berarti jamaah jenengan termasuk wanita yang cerdas dan normal ini ya potongannya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ini nggih, itu cinta. Mencinta. Lalu pertanyaannya, sebelum kita pada cinta Nabi, bagaimana cara kita mencintai diri? Kadang kita sangat repot sekali untuk mencintai diri kita. Kan ngoten nggih? Makanya kalau dalam syair ya, ada salah satu penyair penyair Mesir gitu, penyair Mesir. Penyair Mesir ini pernah bilang semacam niki, bahwa waman faqadal jamala syaka waqad yashkul ladzi buhiro. Orang yang tidak terlahir dalam keadaan cantik, maka dia pasti akan terus mengeluh. Pasti akan terus mengeluh. Dan apa? Waman faqadal jamala syaka waqad yashkul ladzi buhiro. Dan sedangkan orang yang dianugerahi kecantikan pasti akan mengatakan bahwa cantik itu luka. Bener apa mboten? Sampean nggak ngerti karena sampean nggak ayu karena ibaratnya. Niku pasti itu rata-rata gitu karena ya itu. Karena pesona dari banyak orang dan lain sebagainya pasti dia mengatakan, "Oh, enakan terlahir biasa-biasa." Tapi pertanyaannya, bagaimana sekiranya kita bisa mencintai diri kita sendiri? Mencintai diri kita sendiri. Dalam hal ini kulo tidak terlalu banyak bicara soal agama ya, karena cinta diri itu kaitannya dengan ilmu psikologi. Nggih, ilmu psikologi. Misalkan kalau bagaimana sampean mencintai diri, ya bersyukur, bersabar atas yang diciptakan oleh Allah. Itu kadang kurang relate. Kadang kurang apa? Lalu mengutip perkataan Imam Ghazali. Imam Ghazali perkataannya bagaimana? Laisa fil imkan abda'a makan. Tidak ada di alam ini sesuatu yang lebih indah daripada apa yang terjadi sekarang. Tapi itu tidak akan relate bagi ibu-ibu yang kebetulan bojone ngentutan. Ya napa mboten? Sing kebetulan bojone niki turu ae ndek omah. Sumpek napa mboten jenengan? Enggak megawe. Sumpek napa mboten? Sulit. Oh, sampai muak bener ini. Ini kalau dalam istilah ilmu psikologi itu ada 3 hal. Bagaimana sekiranya kita bisa mencintai pada diri kita. Ini untuk semuanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu dan lain sebagainya. Yang pertama nopo? Mohon maaf, bagaimana cara kita menerima diri kita apa adanya? Menerima bagaimana diri kita apa adanya. Cara yang terbaik adalah apa? Kita tidak terlalu banyak. Kalau kata Nabi, nggih, unzuru fid dunya ilaman huwa dunaka. Kalau pada urusan dunia, sampean melihatnya jangan pada orang yang ada di atas sampean secara level sosial, ekonomi dan fisik. Tapi coba sampean lihat pada orang yang ada di bawah sampean. Kan ngoten nggih. Sampean misal kok terlahir irunge rodok pesek, misal ngoten nggih. Kaya kula kan rodok pesek dibanding Beb Abdullah. Misalnya lho nggih. Oh, sampean nerimo oh iya mbiyen pas ngantri pembagian irung aku nang buri-buri. Misale ngoten. Kaya Beb Abdullah ngantrine ngarep-ngarep niki Beb Abdullah. Kula teng buri-buri akhirnya kebagian sing ojo ngono lek sampean pesek pisan ya. Lah itu penerimaan diri ini yang penting. Dan ini sulit, proses yang panjang sekali. Kita menerima ternyata jodoh kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal gitu nggih. Makanya wonten ngeten. Kalau kata Sujiwo Tejo itu ya. Apa namanya? Iki ben relate iki ya. Jadi ini ya, mencintai adalah takdir dan menikah adalah nasib. Mencintai adalah takdir, menikah adalah nasib. Kamu dapat berencana menikah dengan siapa tapi tak bisa rencanakan cintamu untuk siapa. Waduh, Muhammad. Ini gini ya. Jadi apa? Mencintai itu adalah takdir, menikah itu adalah
nasib. Kamu bisa menentukan kamu akan menikah dengan siapa, tapi tidak bisa kamu tentukan cintamu untuk siapa. Lah niki pertanyaannya, cintanya Habib Abdullah untuk siapa nih? Lah niki kasih tahu ndak ya? Lah ini mencintai itu seperti itu. Penerimaan pada diri kita sendiri. Jadi misalkan panjenengan yang di sini merasa bahwa Gus, kok kayaknya suami saya ini bukan suami yang saya inginkan ya Gus. Seandainya dulu saya nerima lamarannya orang Kalimantan, misalnya gitu ya, mungkin saya tidak akan ada di posisi seperti sekarang. Ini jangan. Ini kalau kata anak muda namanya overthinking. Namanya overthinking. Ilang no kayak ngoten niku. Kalau dalam istilah apa namanya? Istilah tasawuf itu ingkar ala takdir. Tidak terima terhadap qada dan qadar Allah. Dan itu sudah, panjenengan penerimaan ini lebih tenang bagi panjenengan untuk mencintai diri panjenengan sendiri. Pasti. Kalau sampean membandingkan misalnya mbak-mbak dengan kan wis padha ayu. Tapi kok dibandingkan dengan artis Devina Karamoy misalkan ya. Misalkan loh ya. Dibandingkan sama tadi Dewi Persik misalnya ngono. Ya mohon maaf baina sama wasumur. Kayak gitu ya. Tapi kita mengkompar sesuatu itu jangan dengan yang lain. Makanya nuwun sewu nggih. Sekarang itu banyak orang kena penyakit mental dan kurang bahagia karena apa? Karena panjenengan sering lihat HP yang isinya melihat nikmatnya orang lain. Di sini ada yang punya TikTok. Ya. Tak punya. Iku lho lek gak ngerti sing papale iku lho. Ngerti sampe? Itu mohon maaf, itu sebenarnya semakin menambah terhadap daya memori kita untuk menerima terhadap kondisi kita. Sampean yang bekerja secara keras sedangkan sing didelok artis-artis sing cuman turu-turuan wis oleh duit puluhan juta. Iri napa mboten? Ini sampean misal kerja keras yang lain pada liburan dan lain sebagainya. Walaupun mungkin sampean kuat, itu secara tidak langsung menyerap pada alam bawah sadar sampean, akhirnya sampean tidak menerima terhadap keadaan yang sampean rasakan sekarang. Ini makanya pentingnya untuk penerimaan terhadap diri kita sendiri diciptakan dengan modelan seperti ini. Niki lho nggih. Yang kedua, niki yang relate buat ibu-ibu dan mak-mak, selain menerima diri apa adanya, itu perlu yang namanya merawat diri. Perlu namanya merawat diri. Yo sing lanang sing peka ditukokno skincare napa-napa. Kan ngoten nggih. Iya kan ya? Ya kan ya. Balsemnya cukup ya Gus. Napa? Balsemnya cukup. Balsem cukup, nggih. Balsem cukup. Balsem diolesi dek wajahe ngono. Apa ngene kok. Ini nggih, kadang mohon maaf, maksudnya merawat diri itu bagaimana? Ketika kita misalkan punya semacam target suatu hal, lalu tidak apa-apa, sampean terapkan. Seandainya tabungan saya kok nyampe pada di level misalkan nuwun sewu 10 juta, maka apa? Maka saya akan shopping di Roxy, misalnya ngoten, shopping di Roxy. Tapi ini jangan sering-sering, sering, makanya ada namanya term kebahagiaan ya, term kebahagiaan. Sekarang nalarnya gini, sampean yang biasa beli cemilan, setiap kali beli cemilan, beli makan di pasar puger ini, bener ya? Sampean yang biasa setiap minggu sekali tuku cemilan di puger, setiap kali sampean ke Roxy, seneng napa mboten? Tambah seneng napa mboten? Pasti tambah seneng, iya kan ya? Sedangkan ketika dibalik sampean nggak mau beli apa-apa kecuali di Roxy, terus Roxy. Kok ketika sampean tiba-tiba beli cemilan di puger, maka pasti sampean kurang mensyukuri. Akhirnya, aduh, mosok jajannya cuma nang puger. Ini nggak baik. Sama seperti gini, sampean yang tiap hari makannya itu lalapan ayam, lalapan bebek yang enak-enak ya, dimsum dan lain sebagainya. Ini apa? Kok tiba-tiba karo bojone sampean disuguhi cuman lauk tahu tempe karo terong, seneng napa mboten? Sumpek luwe seneng mangan teng jobo. Makanya itu ya, makanya mohon maaf sampean mestinya syukur, ini merupakan balance, keseimbangan.
Ketika sampean makannya itu cuman makan tahu tempe, terong, apa namanya, kangkung dan lain sebagainya, 1 minggu sekali sampean ajak keluarga sampean di lalapan bebek, pasti ngerosok bahagianya melebihi daripada bahagianya orang yang itu biasa makan bebek. Makanya kalau saya kebiasaan makan bebek itu biasanya lek ceramah bapak-bapak yang saya hormati ganti bebek-bebek yang saya hormati ganti nih, iya kan ya. Gus, apa Gus? Saya tanya Gus nih Gus. Iya, pripun. Di zaman sekarang nih Gus, Nggih. minta maaf khususnya ibu-ibu nggih. Minta maaf ibu-ibu nggih. Khususnya ibu-ibu ini Gus cantik tatkala waktu pengajian. Cantik wayahe delok karnaval. Wayu Gus. Tapi nek nang omahe bareng mbek bapak-bapak kadang das terong minggu ku gak salin Gus. Betul enggak Pak? Mumpung ono Gus kita tanya. Aja betulan sampean iki. Kemerep, motor semerep kadang-kadang aku loh, saya durung siap Pip. Pene salin. Lho lek pengajian tak delokno ayu Gus hadir Gus. Nggih. Insyaallah. Niku mangkane nggih. Kalau bahasanya orang sekarang glowing katanya. Apa namanya? Glowing. Nggih. Berarti terose bojone bojo glowing awak sing ngelu kan ngoten nggih. Lek bojo glowing awak sing ngelu. Jadi niki ini kalau konsep Islam berbeda sebenarnya, Bu. Kalau konsep Islam itu sampean semestinya yang tampil baik, tampil indah itu di depan pasangan halalnya sampean. Di depan pasangan halalnya sampean. Bagaimana sekiranya ketika sampean itu ketika dek pengajian sama dek omah itu tetap yang namanya yang paling istimewa itu layaknya di rumah. Ya, layaknya apa? Di rumah. Sampai-sampai mohon maaf nggih. Apa namanya? Kalau di dalam apa? Sholawat itu kan ada gitu. Ya arusal khofiqain. Itu kan ada. Ya arusal khofiqain. Ayo sapa sing iso tak kei satu. Apa artinya arusal khofiqain? Jangan lihat Google. Ojo delok ChatGPT. Ayo. Yang tahu makna arusal khofiqaini itu apa? Nabi Muhammad itu punya julukan arusal khofiqaini. Artinya arusal khofiqaini ini napa, Pak? Bu? Nabi Muhammad kenapa kok dikenal arusal khofiqaini? Itu karena artinya arusal khofiqaini itu pengantin dari kutub apa namanya barat dan kutub timur, khofiqaini ya. Jadi pengantin yang paling istimewa dari kutub barat dan kutub timur. Itu maksudnya apa? Maksudnya kenapa Nabi Muhammad itu kok diibaratkan dengan yang namanya kemanten, dalam hal ini dalam Maulid Dibai ini. Dalam Maulid apa? Dibai. Oleh pengarang dari Maulid Dibai, kenapa kok dinamakan kemanten Nabi Muhammad? Karena apa? Karena mohon maaf, sampean lek penganten, sampean sekarang gini saja, ibu-ibu sing koyo ngene lho rek, sing sampun tuwek-tuwek, pernah enggak ada dalam kondisi yang secantik ketika masa jadi penganten? Pernah napa mboten jenengan? Mosok ta lah. Mosok ta lah. Sik ta lah. Dadi kemanten kan ayu nggih Bu nggih. Nggih. Ikan sekali seumur hidup nggih. Sampai didandani sampean sampai ireng ini, ireng-irengi nggih. Napa pernah dandan kali seperti itu? Ya berarti kan nggih kan? Berarti kan Jadi momen ketika pas penganten itu kan momen yang paling sakral. Sampeyan sing nuwun sewu nggih, sing eronge mendelep iku dimaju-majukno karo kan ngoten nggih. Bagaimana sekiranya tampil di depan orang dalam keadaan cantik? Maksudnya apa? Kenapa Nabi Muhammad kok disebut sebagai arusal khofiqaini? Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling menawan. Itu satu. Orang paling menawan dari kutub timur dan kutub barat, kutub selatan dan kutub utara. Yang paling menawan adalah Nabi Muhammad. Dan hal yang kedua dari penganten, ciri khasnya ketika jadi penganten itu apa? Sampean ketika jadi penganten itu ya, sing teko padha ndeloki sampean apa mboten? Maksudnya menjadi pusat perhatian. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling mempesona karena kemanten nggih dari kutub timur dan kutub barat, dan Nabi Muhammad adalah orang yang paling menjadi pusat perhatian dari kutub timur dan kutub barat. Dan ini makanya Nabi Muhammad diistilahkan dengan kemanten.
Lah kemarin itu kulo dapat ijazah Bib, dari Lora Ismail Khalili. Niki kena gawe ibu-ibu, nggih. Itu ijazahnya niku ijazah biar sampean glowing tanpa skincare. Glowing tanpa skincare. Niku ijazahnya apa? Ijazahnya niku Bib. Taghsyana binuri. Awalnya apa niku? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Taghsyana binuri. Itu kan ada itu kan? Nggih. Coba. Apa nak isi nazomnya itu? Taghsyana binuri. Ya sami doana ya Rabbi balikna. Ya Rabbi ya sami doana. Ya Rabbi balikna nazur ya Rabbi taghsyana binurih ya Rabbi hifdzonak wa. Itu nggih. Itu jadi orang kok mau glowing, sampean nggih Bu, coba Bu sampean praktekno, enggak usah tuku skincare. Mungkin bapak-bapak ngoten mawon nggih Pak. Lek misale bojone sampean njaluk skincare, enggak usah sampean kei langsung iki waca 9 ping 7 sakwise salat. Yaitu apa? Ya Rabbi apa? Ya Rabbi taghsyana binurih ya Rabbi hifdzonak wa amanah. Ya Rabbi taghsyana binurih ya Rabbi hifdzonak wa amanah. Berapa kali Gus? Itu dibaca 7 kali. 7 kali. 7 kali ketika setelah sholat. Nggih. Cuman yo sampean sadurunge ngamal no ngoco dhisik, Bu. Paham nggih? Umure wis swidak 70 ngamalno ya apa sekirane glowing niku lho nggih. Niku pundi Gus kula mboten glowing lah niku nuwun sewu wal jununu fununun niku jarene. Edan iki macam-macam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Itu tadi ya. Cara mencintai diri, pertama menerima diri, merawat diri. Jadi sampean kadang-kadang perlu untuk self reward ya. Bapak-bapak niki sing peka nggih ndek bojone, sampean lek ketok sing wedok nipun sumpek, nesuwan dan lain sebagainya niku tondo nih kepengen dijak melaku lah. Bener apa mboten Bu? Bener. Makanya kalau kata Nabi Muhammad kan ada sumu tasihu. Puasalah kalian maka kalian akan sehat. Tapi lek ibu-ibu ini ngamalno nih safiru tasihu. Safiru tasihu. Artinya nopo? Jalan-jalanlah kamu maka kamu akan sehat. Bener apa mboten niki? Lah niki ojo dilatih sampean lek pengen sehat poso terus. Ampun, sekali-kali damel sing niki safiru apa? Tasihu. Lalu yang ketiga, ini kalau dalam ilmu psikologi bagaimana kita mencintai diri kita sendiri, kita harus ada momen membatasi diri dari orang lain. Membatasi diri dari orang lain. Ketika mohon maaf sampean kenal sama tetangga, kok sampean dari modelnya sudah nggak cocok, nggih. Sudah nggak cocok. Jangan sampean paksa. Oh saya harus akrab dengan orang ini. Oh saya harus jangan. Kalau memang sampean ternyata sudah nggak nyaman dengan orang ini, dibatasi. Sama mohon maaf, kalau sampean misalkan setiap kali ngelihat TikTok postingan sumpek terus ngoten nggih. Sumpek terus maka apa? Maka ini sebaiknya sampean uninstall itu. Jangan diinstal yang namanya apa? TikTok. Ganti dengan Al-Qur'an misalkan. Ganti dengan apa? Al-Qur'an. NU online aplikasi itu ya. Itu banyak tulisan saya di situ nggih. Lah niku itu tapi kira-kira kuat enggak ini? Karena gini ya, kalau kata Nabi Muhammad, mahalakam ru'un arofa qadro. Tidak akan celaka orang yang tahu kadar dan batas kemampuannya. Tidak akan celaka orang yang tahu kadar dan batas kemampuannya. Misal kalau saya contohkan dalam konteks saya gitu. Saya ini aktif di Instagram, Mbak. Sampeyan sambar nggih? Wis follow durung itu. Oh, sudah. Jadi apa? Jadi saya itu aktif di apa? Di Instagram. Itu sekarang nggak tahu followernya udah berapa, lupa saya. Itu apa? Itu tiba-tiba waktu itu saya perlu untuk mengkritik sesuatu yang itu disampaikan oleh orang-orang TikTok. Orang-orang TikTok itu Beb, santri-santri itu PD-PD-nya yang namanya memparodikan Fathul Izar itu Beb. Memparodikan Fathul Izar, Quratul Uyun. Saya itu geli. Masa saya martabat santri bisa baca kitab cuman untuk buat konten beginian, geli rasanya. Apalagi yang buat konten itu yang perempuan. Yang perempuan, aduh, masya Allah tabarakallah itu. Kenapa Fathul Izar nih Bu? Lah nih. Bu, halo. Semerap Fathul Izar. Hah? Fathul Izar niku lek lemper di sini pitik dibungkus gedang. Dibungkus godhonge gedang. Fathul Izar itu apa Gus?
Fathul Izar itu buka sarung Beb, artinya Beb. Cuman apa? Cuman ini sebenarnya keliru secara bahasa Arab. Karena fathu artinya kan futuh. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, futuh dari zat yang maha penolong ya. Fathul Qorib futuh dari zat yang maha dekat. Nah ini kok fathu dinisbatkan ke izar, mestinya bukan fathu tapi kasfu. Tapi apa? Kasfu. Nah ini dari karangannya aja keliru. Itu saya mengkritik. Akhirnya saya coba aktif di TikTok waktu itu. Aktif di TikTok, saya bikin konten, saya ngerot dan lain sebagainya. Sampai waktu itu setiap kali kalau di TikTok itu setiap kali saya lihat konten yang isinya orang yang buka aurat, mbak-mbak yang speknya yalil misalnya gitu, itu pasti saya bilang tidak suka. Kamu tidak apa? Tidak suka. Lihat pencapaian seperti Gus Ikdam misalkan ya, Gus Ikdam atau apa, saya klik tidak suka. Karena apa? Kadang membuat kita iri. Oh jamaahku kok nggak seakeh Gus Ikdam yo. Oh Gus Ikdam kok gini ya. Itu kadang membuat kita apa? Iri. Kita itu tadi mahalaka mruun arafa qadrah. Tidak akan celaka orang yang tahu kadar kemampuannya. Tapi terus terang, semakin lama ketika pas lengah, ini yang kayak gini muncul tambah dinikmati. Tambah apa? Dinikmati. Kalau zaman dulu nyekip, sekarang itu saya didelok terus ya tadi. Akhirnya anak adro biasa Gus. Lah iki. Area-area adro iki ngurukno pengajian nyambi TikTokan iki biasanya. Itu ketika seperti itu akhirnya apa? Saya memutuskan bahwa enggak, kalau Instagram saya kuat, kalau TikTok saya enggak kuat. Akhirnya waktu itu follower nyampe 8.000, itu hanya 1 bulan. Saya 1 bulan follower nyampe 8.000. Itu saya enggak aktif sampai sekarang. Karena apa? Karena itu tadi saya tahu bahwa ini batas diri saya enggak kuat. Tidak semua tren yang berkembang sekarang itu harus kita ikuti. Misal koyok sampean son horekan dan lain sebagainya, ngoten nggih. Lah niki yo sing syar'i ae, yang syar'i saja. Kalau takut Beb, pernah saya tuh di pengajian ngeritik son horek Beb. Ketika selesai pengajian pulang, diputer son horek gitu Beb dek saya. Rata-rata Gusti Selatan ini pecinta son horek. Ya. Cuman terus terang nuwun sewu nggih, panjenengan misalkan suka son horek, karnaval dan lain sebagainya, sing penting nopo lek sampean karnaval budal jam 8, pengajian sampean wajib budal jam 7. Ngoten nggih? Sampean karnaval budal jam 9, sampean pengajian budal jam 6. Karena apa? Karena konon kalau kata Mbak Maimun Zubair, yang namanya jiwa santri, jiwa apa? Santri itu seperti santri itu kayak pohon kelapa. Tahu ya? Pohon kelapa itu wayahe angine ngidul ya melok ngidul, angine ngalor ya melok ngalor. Maksudnya apa ya ngono? Ya jenenge santri ya kadang ono karnaval pengen lihat. Tapi lek pengajian yo aktif ikut. Tapi satu yang tidak akan terjadi pada pohon kelapa. Sekeras apapun angin meniup pada kelapa, dia tidak akan tercerabut dari akarnya. Gimana Pak Badan? Maksudnya panjenengan meskipun melok son horek, masih melok pengajian, yang penting satu, jiwa panjenengan, hati panjenengan kalau dibelah isinya mencintai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih Bu, kira-kira nggih? Oh niki. Lah itu ya, itu tentang mencintai diri. Tinggal ketika kita sudah mencintai diri, maka step selanjutnya kita harus mencintai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai, kalau bagaimana resep kita mencintai pada Nabi Muhammad? Simple. Sampean kalau suka sama lawan jenis, hal apa yang pernah sampean lakukan? Oh iya, bener ya, soalnya niku nuwun sewu, sebelum mendoakan sampean mesti kepengen tahu tentang sifat dan pribadi orang itu. Pasti minimal yo follow akun Instagramnya, kan gitu ya. Makanya anak-anak muda ini Habib, mohon maaf Habib, karena tadi ya Gen Z itu estetik di luar, problematik di dalam. Kadang banyak anak-anak Gen Z itu punya akun Instagram, bio profil itu loh Habib, kalau panjenengan kan apa misal Majelis Al-Mansub, yang gitu ya. Kalau Gen Z ini enggak. Ketika nulis bio itu ditulis Surat Al-Baqarah ayat 267. Kadang gitu kan? Nah, itu yang saya mau tanyakan Gus. Nggih. Itu maksudnya apa? Maksudnya gini tuh ternyata Bib. Saya setelah tahu ya, setelah ngobrol sama cewek-cewek, yang laki nggak ada, kadang ada Surat Ali Imran ayat 71. Itu kadang nggih. Iki maksudnya aplikasi Instagram maupun online, kata saya gitu ya. Itu ternyata apa? Ternyata kalau kepengen tahu kepribadian orang itu, baca surat ini mengindikasikan apa? Ternyata gitu.
Maksudnya gitu. Nah ini kalau sampean pengen mencintai Nabi secara sungguh-sungguh, cara yang pertama adalah bagaimana sampean tahu terhadap sifat-sifat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampean bagaimana tahu sifatnya? Kalau betul-betul sampean tahu tentang sifatnya Kanjeng Nabi, masya Allah, tabarakallah nih, Pak Bu. Pernah niku Nabi Muhammad diibaratkan dalam salah satu syair nih, mahma tafannanal wasifuna fi wasfihi yafnaz zamanu wa fihi malam yusofi. Seberapa banyak para penyair menyebutkan tentang sifat Nabi Muhammad secara mendetail, maka apa yang terjadi? Waktu dia akan habis. Maksudnya dunia terlanjur kiamat, dia terlanjur dicabut nyawanya, sedangkan dia masih belum komplit menyebutkan sifat-sifat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini Kanjeng Nabi. Makanya kalau sampean lihat itu ada nggih sahabat Bilal ya. Sahabat Bilal kan terkenal orang muadzin Rasulullah, orang yang adzan, orang yang bagian muadzin ketika di zamannya Rasulullah. Beliau waktu Rasulullah wafat, saking cintanya beliau pada Nabi Muhammad, adzan itu hanya kuat nyampe asyhadu alla ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna. Diem nangis sahabat Bilal. Saking gak kuatnya menyebutkan nama dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenangannya terlampau banyak sekali. Lek sampean kan beda Bu, nggih. Sampean misal ditinggal mati ambek bojone. Ya nggih. Kok moro-moro dilamar karo wong lanang luwih ganteng, luwih sugih. Kira-kira sampean seneng nopo tetep ain susah? Lho seneng rene ya. Seneng nopo susah? Makanya ini ya, makanya kadang pernah saya itu waktu ngaji di Habib Lutfi bin Yahya, ada salah seorang murid beliau, usianya sudah sekitar 70-an. Beliau itu dari Gorontalo ke Pekalongan, rela untuk ngaji ke Habib Lutfi. Bahkan waktu Ramadan saking gak kepengennya beliau itu meninggalkan terhadap pembukaan ngaji ke Habib Lutfi. Beliau itu padahal istrinya sakit, Bu. Istrinya apa? Sakit. Istrinya sakit tetap saja berangkat ke Habib Lutfi. Dan apa yang terjadi? Ngaji dapat 3 hari, istrinya wafat. Istrinya apa? Wafat. Ketika pulang setelah tahlil 7 hari, balik lagi dari Gorontalo ke Pekalongan. Orang-orang terheran-heran, kok bisa kiai ini rela, kok bisa move on, kok bisa rela untuk meninggalkan rumahnya padahal baru ditinggal oleh istri. Ternyata apa? Ternyata beliau tiba-tiba mengucapkan semacam ini. Cara paling efektif untuk melupakan orang yang kita cintai adalah dengan cara kita mendapatkan orang yang lebih kita cintai. Ya kan ya? Cara efektif untuk melupakan orang yang kita cintai adalah dengan mendapatkan atau dengan bertemu orang yang lebih kita cintai. Bener apa mboten? Lah maksudnya apa? Maksudnya itu, saya sama istri saya cinta Gus, tapi kecintaan saya pada istri masih jauh dibanding saya mencintai pada guru saya. Lah ini nggih. Sedangkan kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan nggih, kamu tidak bisa disebut sebagai la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajmain. Kamu belum dikatakan orang yang beriman secara sempurna sampai aku menjadi orang yang paling dicintai daripada dirimu, daripada orang tuamu, anakmu dan semua orang. Niki nggih, sekiranya ketika dibedah hati kita berisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal nuwun sewu nggih Bu, mohon maaf satu saja. Minimal sampean harus pernah seumur hidup ketika mahalul qiyam sampean nangis Bu. Sampean ketika mahalul qiyam sampean apa? Nangis saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Pernah mboten jenengan ketika mahalul qiyam nangis? Pernah nggih?